Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru SD Negeri Jatake 3, dan yang saya hormati Bapak Fasilitator Bapak Irnia Sabto Nugroho beserta Ibu Pengajar Praktik Ibu Nurmala Hasibuan. Salawat beserta salam tidak lupa kami curahkan kepada Nabi besar Muhammad, dan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak Dewan Guru yang sudah senantiasa hadir di dalam ruangan ini dalam inspirasi nyata saya mengenai budaya positif pada modul 1.4. Ibu, mengenai budaya positif berarti di angan-angan kita langsung muncul ya Bu ya, kalau budaya positif itu berarti baik, betul tidak Bu? Ya. Nah, sebelum kita mau masuki materinya, nah di sini saya memiliki es beliking mari senyum. Ibu Bapak pasti kan sudah lelah, sudah capek nih mengurusi anak-anak peserta didiknya. Untuk itu sebelum kita mulai acara ini, saya ingin Ibu Bapak semua tolong berdiri sebentar. Sebentar saja. Hanya 30 detik. Hanya 30 detik untuk tersenyum. Tapi sebelumnya harus berhadapan dengan teman. Berhadapan dulu dengan teman. Silahkan yang masih sendirian berhadapan dengan teman. Senyumnya belum dimulai ya. Nanti saya hitung sampai 3 baru tersenyum dan selama 30 detik. Bisa ya Ibu ya? Oke. Siap? Siap. Saya hitung hitungan ketiga harus saling menatap ya. 1, 2, boleh bertiga. 3. Saya hitung waktunya ya. Silakan saling menatap. Silakan saling menatap. Giginya dibuka, untuk memunculkan budaya positif. Masih bergulir waktunya. Kita kembali tempatnya. Sudah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Terima kasih banyak yang tadinya cuma besok jadi ketawa, itu harapannya ya. Semoga bisa membangunkan suasana positif. Nah, di sini saya ada pengertian budaya positif. Budaya positif itu adalah budaya dengan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, penuh hormat, bertanggung jawab, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Nah, di sini kemudian saya sudah menuliskan budaya positif itu ada berupa 6 tema Ibu Bapak. Tema yang pertama adalah 1, disiplin positif. Nanti akan saya bahas. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. 6 kelompok ini yang sekarang harus dimiliki oleh semua guru. Apa saja? Yang pertama tadi ada disiplin positif. Sebelum saya paparkan, saya minta satu guru, siapa yang mau untuk memberikan jawabannya apa sih itu disiplin positif. Silakan Ibu, Bapak yang bersedia menjelaskan sedikit saja. Tidak ada benar salah, tapi hanya ingin mengetahui
Ibu Bapak mengetahui disiplin positif itu apa sih? Silahkan. Ya, silakan Ibu Haji Titi. Terima kasih. Mungkin disiplin positif itu apa ya, kebiasaan yang baik tentunya ya, kebiasaan yang baik yang akan kita tumbuhkan untuk menumbuhkan karakter kepada murid-murid, seperti misalkan kebiasaan seperti kita kan sekolah adiwiyata menumbuhkan disiplin positif seperti contohnya kebiasaan-kebiasaan untuk membawa tempat minum atau bekas seperti itu ya, supaya untuk mengurangi sampah, karena kita mengarah kepada sekolah adiwiyata. Kemudian banyak lagi lah seperti disiplin positif yang harus kita tanamkan pada anak-anak didik kita. Mungkin itu aja dari saya. Ada tambahan dari Ibu yang lain, silakan. Sebelumnya terima kasih banyak, beri tepuk tangan untuk Ibu Haji Titi Rahayu ya. Betul sekali ya apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Haji Titi, bahwasanya disiplin itu memang betul seperti itu, dan tidak salah sama sekali, itu sangat tepat khususnya untuk sekolah kita ya. Di sini ada yang mau menambahkan mungkin berbeda pemikirannya atau hanya ingin sedikit tambahan, silakan Ibu. Ya, Ibu Titin, dipersilakan. Hanya sedikit menambahkan saja ya. Ini ada dua kata, disiplin dan positif. Ya, disiplin artinya bahasa saya yang sederhana, tepat waktu, kemudian konsekuen dan konsisten. Kemudian dari segi positifnya itu tentu yang baik-baik. Tujuan utamanya yaitu karena kita tentu untuk mendidik anak-anak kita lebih disiplin, artinya lebih konsekuen, lebih konsisten dengan apa yang kita kita programkan bersama. Misalkan dari segi kedatangan, misalkan pukul 7.30 dia tepat datang. Kemudian segi positifnya dia sudah membiasakan diri untuk datang tepat waktu. Itu contoh dari waktu. Kemudian dari seragam juga sama. Kemudian dari pelajaran-pelajaran yang lain, kemudian akhlak dan lain sebagainya. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekiranya tidak sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Titin, boleh diberi tepuk tangan ya. Masya Allah, jawabannya tidak salah sama sekali, justru sangat tepat dengan contoh-contohnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Haji Titi dan juga Ibu Titin Sutina. Nah, di sini yang pertama, kalau ini dilihat dari makna ya Ibu ya, bukan berarti Ibu tadi salah, tapi ini hanya makna yang intinya sama dengan apa yang dijelaskan Ibu Haji Titi dan Ibu Titin, ini sama. Bahwasanya disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Sesuai ya tadi ya Ibu Haji Titi sudah menyampaikan, Ibu Titin juga sudah, dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kebajikannya itu merupakan disiplin positif yang harus berdasarkan dari motivasi intrinsik. Jadi bukan hanya dia karena disiplinnya karena takut peraturan, tapi harus dari intrinsik dalam dirinya, kesadaran yang memang dia jalankan dari dasar hati. Karena kalau dia disiplinnya hanya karena perintah, hanya karena aturan, di saat aturan itu sudah tidak ada, maka dia akan berubah. Di saat keyakinan kelas tidak ada, dia di luar kelas, maka dia akan berubah. Makanya kita sebagai guru haruslah berusaha untuk menyadarkan kepada para siswa kita untuk menanamkan disiplin itu dimulai dari motivasi dirinya sendiri, bukan karena pujian, paksaan ataupun hukuman. Kemudian di sini kita lanjutkan next, ada nilai-nilai kebajikan 6 karakter profil Pancasila ya. 6 profil belajar Pancasila yang pastinya Ibu Bapak sudah mengetahui ya. Yang pertama ada apa Ibu? Kalau profil pelajar Pancasila itu yang pertama mandiri, kemudian bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dan itulah 6 karakter yang harus kita tanamkan kepada murid-murid kita, khususnya di sekolah SD Negeri Jakarta 3.
Nah, pembahasan mengenai disiplin positif kiranya sudah. Kita sekarang memasuki nomor 2, yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini saya memiliki pengertian apa saja sih motivasi perilaku manusia itu. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Ibu Bapak, motivasi di antara 3 ini yang manakah yang sesuai untuk kita laksanakan? Apakah yang pertama, kedua, atau ketiga? Ketiga. Keberapa Ibu? Sepakat ketiga? Sepakat? Iya, betul sekali. Karena yang ketiga ini sangat positif, berasal dari dalam diri. Sedangkan nomor 1 dan 2 itu intrinsik, hanya berdasarkan ketakutan, hukuman, aturan. Dan di luar dari aturan itu, maka dia akan bersikap negatif kembali. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Nah, perilaku seseorang dipengaruhi oleh motivasi dan dorongan, oleh kepentingan mengadakan pemenuhan dan pemuasan terhadap kebutuhan yang ada pada diri individu. Kemudian kita memasuki kepada bagian ketiga, yaitu keyakinan kelas. Sini Ibu Bapak, ya, keyakinan kelas ialah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan diartikan sebagai disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat berdasarkan dari motivasi intrinsik atau dari dalam diri. Ibu Bapak, saya memiliki pertanyaan. Apakah Ibu Bapak telah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Iya, silakan yang mau bertanya dulu. Iya, terima kasih pertanyaannya Ibu Latifah. Apakah keyakinan kelas dan kesepakatan kelas sama? Jawabannya adalah sama. Yang berbeda adalah peraturan kelas. Kalau peraturan kelas hanya dibuat dari gurunya sendiri, murid sebagai objek menjalankan saja. Tetapi itu tidak didasari dari motivasi intrinsik. Nah, itu yang bahaya. Maka dari itu, kami di sini haruslah membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama atau biasa disebut kesepakatan kelas. Karena yang membuatnya itu bukan hanya guru, tapi murid langsung terlibat. Jadi keinginan murid diutarakan, muridnya mencatat, misalnya dengan cara maju ke depan, nanti kita disepakati bersama. Akhirnya menjalankan aturan itu nyantai, tenang, dan tidak ada paksaan. Karena motivasinya berawal dari dalam diri murid itu tersendiri. Murid itu sendiri ya. Ibu Bapak sudah membuat keyakinan kesepakatan kelas? Ya Ibu sudah. Biasanya kadang-kadang berdasarkan tulisan aja biasanya. Iya baik. Iya berarti sudah ya Bu ya? Iya semua sudah. SD Negeri Jarak Ketiga saya percaya guru-gurunya luar biasa, Masya Allah. Nah kemudian apabila misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas, tetapi masih ada kalimat yang negatif. Nah kita sekarang akan mempelajari kalimat tersebut haruslah kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Yang tidak bolehnya kita menggunakan kata tidak dan jangan. Contoh, sebelum kita menggunakan kalimat positif ini masih negatif. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh gaduh. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau dibilang jangan, yang ada malah melakukan. Saya punya contoh begini. Ibu-ibu, jangan pikirkan gajah duduk. Tapi malah terbayangkan Bu, ada gajahnya lagi duduk kan Bu. Nah itulah mengapa kalimat negatif ini jangan dituliskan dalam keyakinan atau kesepakatan kelas. Karena malah memicu pemikiran anak untuk melakukannya. Malah jadi penasaran. Nah sebaiknya seperti apa sih kalimat positif itu?
ini yang sesudah kita rubah. Tidak boleh datang terlambat, kita rubah menjadi datang tepat waktu. Akhirnya mindset si anak berubah, oh aku harus datang tepat waktu. Kalau misalnya tadi tidak boleh datang terlambat, dia malah datangnya terlambat tuh. Jadi mindsetnya itu berbeda. Yang kedua, tidak boleh gaduh. Kita ganti menjadi berperilaku tertib. Yang ketiga, jangan buang sampah sembarangan. Kita rubah menjadi jagalah kebersihan kelas. Dengan demikian, tanpa disadari mindset berubah, perilaku pun akan berubah menjadi positif. Setuju ya Ibu Bapak ya? Kemudian pembahasan berikutnya adalah 4 kebutuhan dasar manusia. Next, 4 kebutuhan dasar. Di sini kebutuhan dasar manusia adalah ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan ada kebutuhan murid yang belum terpenuhi, Ibu Bapak. Misalnya ada murid ibu yang cari-cari perhatian, berarti itu bukan anak itu nakal sebetulnya, tapi 5 kebutuhan dasar manusianya ada yang tidak tercukupi, tidak terpenuhi, betul Bu Mama. Nah di sini 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Manusia membutuhkan makan, membutuhkan minum, itulah kita bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah manusia butuh kasih sayang dan butuh rasa diterima. Yang ketiga, manusia juga memerlukan rasa penguasaan. Dia punya rasa penguasaan. Yang keempat adalah rasa kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Jika murid kita salah satu saja kebutuhan dasar ininya tidak terpenuhi, maka pastinya di kelas akan berperilaku yang tidak baik. Contoh yang pertama, bertahan hidup. Misalnya ada anak yang tidak membawa bekal, tapi dia lapar. Akhirnya dia berperilaku negatif. Dia menolak bekal makan temannya. Iya, bukan dia nakal. Jadi kita harus mengetahui dulu apa sih latar belakangnya kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian jika yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kadang ada ya Bu ya, murid yang suka nempel-nempel ke kita, suka aku pengen curhat gitu ya. Itu karena mungkin di rumahnya anak itu tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh. Bisa jadi orang tuanya sibuk bekerja. Nah inilah salah satu faktor penyebabnya. Kemudian penguasaan. Jika ada anak yang merasa ingin turun sama gua. Nah bagaimana solusi kita seperti itu? Kalau anak ada yang ingin dituruti, maka solusinya adalah kita berikan dia tanggung jawab. Apakah ia dijadikan kakak kelas, ataukah ia dijadikan pemimpin dalam grupnya atau kelompoknya. Jadi agar rasa penguasaannya bisa terpenuhi. Kemudian kebebasan. Di saat anak tidak mau belajar, kita tidak bisa memaksa anak. Kenapa nggak mau belajar sayang? Ayo harus belajar. Tidak bisa. Karena anak memiliki itu tadi kebebasan. Dia ingin bebas. Nah kita sebagai guru harus bertanya, kenapa sih tidak mau belajar hari ini nak? Bu aku ngantuk. Nah berarti 5 kebutuhan dasar itu dia tidak terpenuhi rasa ngantuknya. Akhirnya kita berikan dulu kesempatan. Dia boleh tidur 5 menit. Boleh itu Bu. Kita penuhi itu boleh Bu di sekolah. Setelah dia merasa ngantuknya sudah tercukupi, dia pasti akan belajar kembali. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Jadi murid bukan hanya dijadikan objek untuk menerima pelajaran, tapi bagaimana caranya guru untuk membuat murid itu selalu belajar dengan rasa senang dan bahagia. Saya yakin kalau guru di Paket itu pasti sudah seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada studi kasus Ibu. Nih, studi kasusnya seperti ini. Ya. Ada contoh, Ibu Indri, saya sendiri selaku wali kelas 5C sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Arkan karena ia selalu meminta bekal makanan teman secara paksa. Jika Bapak Ibu berada di posisi saya, maka apa yang akan dilakukan? Dan kira-kira apa yang akan butuhkan? Nah, Bapak Ibu, saya akan membagikan post-it ya. Silakan Bapak Ibu utarakan bagaimana jika berada di posisi saya, apa yang harus saya lakukan, dan kira-kira apa yang akan butuhkan. Ya.
Iya, tulisnya di balik lemnya. Iya ibu. Silakan diutarakan ibu pendapatnya dari studi kasus tersebut. Bagaimana solusi terbaik yang harus saya ambil? Jika ada kesulitan bisa ditanyakan, silakan ibu. Tidak lupa di post-itnya tolong diberi nama paling atas di pojoknya atau sebelah kiri. Pertanyaannya, jika ibu bapak berada di posisi ibu Idri, maka apa yang akan dilakukan? Dan pertanyaan kedua, kira-kira apa yang akan dibutuhkan? Dengan adanya studi kasus ini, kita jadi belajar ya ibu bapak ya, bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan dasarnya mungkin yang belum tercukupi. Ya, sebentar ya, saya akan ini. Ibu bapak, jika ada yang merasa sudah cukup mengisinya atau sudah selesai, boleh kertasnya dibawa ke depan untuk ditempelkan di papan tulis. Boleh ditempel di sini ya ibu ya. Ya, yang pertama adalah tahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Pertanyaannya adalah, akan selalu mengambil bekal makan temannya. Yang kedua, bagaimana posisi ibu jika menjadi ibu Idri? Solusi apa yang diberikan? Dan kebutuhan apa yang sebetulnya belum tercukupi oleh akan? Bu Latifah sepertinya sudah selesai. Boleh ibu ditempelkan ke depan? Ya. Silakan. Terima kasih Bu Ibu Riri. Terima kasih Bu. Ya. Bu Nati. Silakan. Terima kasih Mas. Silakan. Terima kasih.
Ini ngarana. Enggak, saya dulu. Saya tidak bisa mengarang. Iya. Oh, dibeli nasi. Oh, saya akan. Nah, kasusnya dibeli nasi. Iya. Kasih dulu. Oh, kasih sampingnya. Iya, karena kasus ini memang asli. Iya. Iya, asli adanya kasus ini. Dan Bu Herti pada saat menggantikan kelas saya, solusinya membelikan nasi ya Bu ya. Oh, berarti kasih dijual dulu. Iya. Iya. Baik, kita bahas dulu ya Ibu Bapak ya. Ini yang pertama jawaban dari Ibu Latifah. Pertama, memanggil Akan untuk berbicara dan bertanya sebab kenapa dia tidak suka membawa makanan. Iya Ibu, silakan. Iya. Yang kedua, yang dibutuhkan Akan adalah perhatian dari orang tua dan kasih sayang dari orang tuanya yang tidak terpenuhi. Terima kasih Ibu Latifah, luar biasa sekali. Kemudian di sini ada jawaban dari siapa yang kedua ya? Ya Ibu Riri. Saya bacakan, mencari tahu penyebabnya. Bertanya kepada anaknya, mengapa kamu meminta bekal teman kamu? Kebutuhan dasar Ananda akan belum terpenuhi seperti bertahan hidup atau mungkin juga bisa penguasaan. Terima kasih Bu Riri. Kemudian jawaban dari Ibu Novi. 1. Memberikan pengertian kepada Akan bahwa meminta secara paksa bukanlah sikap yang baik. Kemudian guru memberikan makanan kepada Akan agar Akan tidak meminta makanan kepada temannya. Ya, ini juga biasa minta lagi. Gurunya baik sekali. Tidak dapat untuk berdiskusi dengan wali murid Akan agar membawakan bekal makanan setiap hari. Jadi di sini ada RPL-nya ya. Jadi langkah tindak lanjutnya ada, bukan hanya kok bisa bukan hanya penyelesaian di kelas, tetapi ada tindak lanjut kepada orang tuanya. Kemudian nomor 2, akan membutuhkan kasih sayang, menurut Ibu Novi seperti itu, dan rasa diterima karena mungkin kurang perhatian dari orang tuanya. Terima kasih Ibu Novi. Kemudian ini jawaban nomor jawaban siapa yang ini, yang Bu Andi ya? Tidak ada nama. Solusinya 1, menanyakan mengapa tidak membawa bekal. Yang kedua, jawaban akan bisa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, menasehati akan harus disiplin sesuai dengan aturan yang sudah disepakati oleh kita semua. Dan jawaban nomor 2 ini mungkin kasih sayang dari guru atau orang tuanya. Oh, jadi ini caranya kasih sayang dan rasa diterima. Terima kasih Bu. Nah, kemudian Bu Haji Titi Rahayu. Saya akan bertanya kepada Akan, kenapa tidak membawa bekal makanan? Kemudian setelah mengetahui alasannya, menasehati Akan agar tidak melakukan hal tersebut. Karena meminta secara paksa perbuatan yang tidak baik. Kemudian setelah saya mengetahui, ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan penguasaan. Saya akan mencoba Akan untuk dijadikan sebagai ketua kelompok belajar. Terima kasih Mbak Titi. Ya. Sudah, selanjutnya jawaban dari Ibu Mala. Ya. Jika saya berada di posisi Ibu Indri, saya akan melakukan yang pertama ditanya akannya mengapa melakukan seperti itu. Jika sudah mendapatkan jawaban karena akan tidak membawa uang, kita memberikan solusi agar membawa bekal dari rumah. Kemudian jawaban nomor 2, yang dibutuhkan akan berupa bertahan hidup dan kasih sayang serta rasa diterima. Ya. Terima kasih Ibu Mala. Luar biasa sekali nih jawaban-jawaban Ibu semua. Kemudian Ibu Ida, saya bacakan ya Bu. Yang pertama, bertanya kepada Akan, kenapa meminta bekal makanan secara paksa? Setelah itu menasehatinya. Kemudian perbuatannya tidak baik dan harus membawa bekal sendiri. Maka akan membutuhkan adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, terima kasih Bu Ida. Kemudian Ibu Heri, Ananda akan dinasihati terlebih dahulu. Diberitahukan setiap hari harus membawa bekal makan dan tidak baik meminta bekal makanan kepada teman secara paksa. Ananda akan sebelumnya berangkat sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Ya. Terima kasih
Kemudian yang ini milik siapa maaf? Dari Ibu Dewi ada ini. Oh Ibu Dewi, ya saya bacakan Ibu. Yang pertama bertanya kepada Ananda, apakah di rumah Mama tidak menyediakan makanan? Yang kedua, menasehati Ananda untuk tidak meminta bekal secara paksa, karena itu perbuatan yang tidak baik. Setuju sekali Ibu, terima kasih Bu Dewi. Kemudian yang terakhir ini punya Ibu Titin Sutina, izin dibacakan ya Ibu. Jawaban yang pertama, bertanya kepada Arda mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian bila sudah ditemukan penyebab tersebut, yang A misalkan karena tidak diberikan orang tuanya, tidak ada salahnya konsultasi dengan orang tua tersebut agar jangan melakukan kembali atau tidak mengulang kembali. Kemudian bila hanya iseng mencari perhatian, akan diberikan perilaku tersebut melalui teman yang lain. Kebutuhan yang harus dipenuhinya adalah satu, perhatian, kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, tidak ada jenjang atau jarak pada konsultasi dan berkonsultasi. Sebagai guru atau orang tua bila salah tidak malu untuk meminta maaf. Setuju sekali. Terima kasih banyak Ibu Titi. Iya Ibu Bapak, sebelum kita next ke berikutnya, saya ingin bangun dulu yuk, kita ice breaking lagi. Dan judul ice breaking kali ini adalah bisa saya sebutkan hitam, bisa saya sebutkan hijau. Jadi di antara Ibu Bapak silakan dengan pasangannya, ada yang menjadi si hitam, ada yang menjadi si hijau. Jika saya katakan hitam, maka yang hijau harus menangkap si hitam. Jika saya katakan hijau, maka si hitam harus menangkap si hijau. Ulang ya Ibu ya. Jika saya katakan hitam, maka si hijau harus menangkap hitam. Hijaunya yang menangkap hitam. Yang ditangkap tangannya ya Ibu ya, tangannya. Iya, yang hitamnya tulis. Jadi yang pegang tangannya. Jika saya katakannya hijau, berarti si hitam menangkap hijau. Jika dikatakan hitam, berarti yang kebalikannya Ibu ya. Bisa dipahami? Tolong berhadapan terlebih dahulu. Kita udah menangkap. Iya, kita menangkap. Hijau mau di sebelah mana Ibu? Hijau di bawah saja. Ya. Siap. Nanti dihitung berapa kali menangnya ya Bu ya. Siap ya Bu ya. Nanti bisa dihitung. Tangannya semua di depan dulu nih. Di depan dulu ya. Oh begini.
hadiahnya apa Bu Guru? Hadiahnya mendapat kebahagiaan dan kesehatan. Iya. Kita kembali lagi kepada topik ya Ibu ya, mengenai kebutuhan dasar manusia, dan yang tadi juga sudah Ibu Bapak semua jawab ke depan. Semua ini betul. Ada yang mengatakan kebutuhan dasar yang kurang adalah bertahan hidup. Saya tidak menyalahkan, itu betul. Kemudian ada yang bilang kebutuhan yang kurang adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu juga betul. Ada juga yang mengatakan kebutuhan yang kurang adalah penguasaan. Itu Mau jawaban dulu ya. Lima dasar itu tidak bisa dipisahkan. iya betul Bu Haji. Bu Titin bagaimana? Kan soalnya di situ kan kebutuhan dasar semua dan tercakup semuanya dan itu tidak bisa dipisahkan. Iya betul. Jadi kebutuhan dasar itu apabila salah satunya belum terpenuhi, maka ada mungkin di sisi lain juga yang belum terpenuhi. Jadi bagaimana caranya guru memahami? Iya, memahami itu kita harus bertanya pelan-pelan, dan langkahnya untuk menyelesaikan bagaimana sih kita mengetahui kebutuhan apa sih yang kurang? Ada langkahnya Bu, ada caranya. Kita langsung saja melihat caranya, yaitu ya, kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol guru. Sebelum cara bagaimana kita menyelesaikan masalah murid yang belum terpenuhi, kita harus mengetahui dulu posisi kontrolnya guru. Ibu Bapak ada di posisi yang mana? Di sini 5 posisi kontrol guru, yaitu disebut juga posisi kontrol restitusi. Yang pertama, tolong sambil Ibu ini ya mengkilas balik. Ibu itu adanya di nomor berapa? Yang merefleksi diri, coba dikilas balik. Saya itu di posisi yang mana ya? Sebagai guru memiliki posisi kontrolnya yang mana ya? Yang pertama, guru sebagai penghukum. Jika ada anak contoh datang terlambat, ibu langsung memarahi. Kenapa kamu datang terlambat? Ustaz 5 kali. Nah, itulah contoh guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Misalnya tadi anak kasusnya datang terlambat. Kamu ngerasa diri kamu salah nggak? Kamu kan salah. Nah, jadi guru membuat dia merasa bersalah. Jas ya. Iya, menjas. Yang ketiga, guru sebagai teman. Ketika murid kita terlambat, dia merangkul. Ayo udah duduk aja, nggak apa-apa. Nah, itu sebagai teman, jadi memahami. Tetapi tidak ada tindakan apapun untuk mendisiplinkan. Hanya sebagai teman saja. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Pemantau di sini dalam artian ada yang terlambat, silakan duduk. Nanti kamu kerjakan ya soal ini karena kamu datangnya telat. Kemudian nanti ibu akan melaporkan ke orang tua kamu. Itu guru sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer ini ketika ada anak yang terlambat, ditanya terlebih dahulu. Nah, kenapa datangnya telat? Kan kesepakatan kelas kita harus datang tepat waktu. Apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan kesepakatan kelas? Nah, anak nanti menyadari sendiri bertanya, oh iya Bu salah. Kebutuhan apa yang kamu tidak penuhi? Disiplin. Jadi kalau tidak disiplin harusnya bagaimana? Datang tepat waktu. Nah, itu manajer mengontrol kesalahannya sehingga anak menyadari itu salah dan ada motivasi untuk berubah. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut, kira-kira ibu bapak berada di posisi yang nomor berapa? Kelima-limanya ya. Silakan ibu bapak, lebih sering di nomor berapa? 5. Kalau memang nomor 5 berarti Masya Allah sudah tepat sekali. Ibu Erni ya, yakin ya? Yakin. Iya. Berarti kita sudah melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Tadi yang penghukum itu sudah pernah terjadi belum Bu? Pernah. Iya. Tidak langsung. Ditanya dulu kenapa sebabnya. Mungkin tiba-tiba kau selamat. Iya. Supaya tidak terulang misalkan 2-3 kali yang lepas kalau saya sih kalau 4 itu kayaknya kamu harus dulu ada rasa jelas Ya. Baik. tapi mohon maaf ya ada Ya. tambahan juga Ya. kalau misalkan seperti itu yang kita alami di Ya. sini ketika kelas ya kita memberikan hukuman seperti itu terkadang ada anak karena terbiasa memberikan hukuman seperti itu ada anak yang terlambat disuruh masuk takut. Kenapa ibu nggak ngasih hukuman? Enggak takut dihukum. Nah, itu biasanya. Ya, jadi anak ada rasa ketakutan. Ya, Bu
berarti betul ya, bisa masuk ke nomor 5. Ibu Ani. Kalau saya bukan Ya. mengajar kelas tinggi, Ya. nggak pernah ngasih hukuman fisik. Cuma kalau emang ada yang salah, saya suruh nulis, saya tidak akan mengulangi lagi 50 kali tanda tangan orang tua. Ya baik. Nah, ini menyangkut jawaban Bu Ani. Saya ingin memaparkan sedikit ya mengenai tema hukuman atau konsekuensi. Tadi Bu Ani memaparkan kalau ada murid yang terlambat menulis berapa kali? 50 kali sama tanda tangan orang tua. Menurut Ibu Bapak yang dilakukan Ibu Ani ketika anaknya ada yang terlambat meminta murid tersebut untuk menuliskan 50 kali, saya tidak akan terlambat seperti itu ya. Kemudian ditandatangani orang tua. Itu konsekuensi atau hukuman, Bu? Hukuman. Konsekuensi. Perpaduan. Dua-duanya. Karena gini ya Bu, alasan saya kalau mau hukum secara fisik pasti kita salah. Salah pasti, karena kita sekarang itu udah nggak ada zamannya hukum fisiknya. Ya. Cuma kalau dengan cara itu orang tua sudah respon. Ya, jadi menurut Bapak Ibu itu bentuk dari hukuman atau bentuk dari konsekuensi? Perpaduan. Kalau dilihat dari Ya, ini ya, kita melihat kadar atau standar anak tersebut ya di kelas berapa. Kemudian jangan terlalu banyak. Anak kalau terlalu banyak kan dia capek, Iya. jadi hatinya tidak tenang. Iya. Jadi Jadi tulis saya tidak akan terlambat 50 kali kayaknya nggak ada 5 menit deh. ya. Nah, tapi tanpa kita sadari Ibu Bapak, maaf nih ya Ibu Bapak ya, tanpa kita sadari itu termasuknya ke dalam jenis hukuman. Ya, karena berbedanya begini kalau konsekuensi. Kita sama-sama belajar Ibu Bapak ya, bukan berarti karena saya tahu saya akhirnya menggurui, bukan Bu ya, kita sama-sama belajar. Jadi mengapa hukuman? Karena itu dilaksanakannya pada saat anak sudah datang dan diberikan tugas yang memberatkan dia, sebetulnya dia tidak mau. Tapi kalau misalnya itu ditulis, iya ditulis, iya, ya, kadang 25, kadang iya. Nah, kalau konsekuensi bagaimana? Kalau konsekuensi misalnya masuk jam 7, dia terlambat 15 menit atau berapa? Misalnya kita terlambatnya murid tersebut 10 menit. Yang harus dilakukan kalau sebagai konsekuensi bukan memberikan buku tulis untuk menulis saya tidak akan mengulanginya lagi atau bentuk hukuman. Tetapi kalau konsekuensi adalah ketika dia datang kurang terlambatnya 10 menit, maka ketika yang lain yang pulang pada saat jam 12, dia ditahan sesuai waktu keterlambatannya. Terlambatnya 10 menit berarti pulangnya pukul 12 lewat 10. Alasannya apa? Mengejar pelajaran yang ketertinggalan tadi. Ya, itulah konsekuensi. menambahkan ya, ada sisi positif dari hukuman ya, Iya. hukuman dari ulangi tadi. Memang kita sudah jarang terbiasa menulis, tapi ada baiknya untuk memperlancar tulisan, maka dia beri hukuman seperti itu. Nah, Itu sisi positifnya. iya, tapi berarti masuknya itu ke tidak bisa dijadikan itu sebagai buat gerak dia dan akhirnya positif jadi tulis bagus, tapi itu nanti ada lagi jam tambahan. Apabila anak itu tulisannya jelek, maka diberikan pelajaran tambahan. Kita tidak bisa memanfaatkan hukuman sebagai dasar positif. Jadi seperti itu. Tapi itu Bu, mohon maaf ya, Iya. bukan menjelaskan juga. Iya. Apa Iya, yang Bu, apa kita sama belajar. apa yang saya terapkan orang tua itu langsung respon. Langsung respon setiap hari, setelah itu anak itu tertib. Nah, itu yang saya cari. Iya. Karena dari orang tua juga kasih perhatian ya, Iya. kenapa kamu begini? Karena terlambatnya itu nggak 1 menit, 2 menit atau 10 menit lebih dari itu, nggak tahunya dia itu saya cari-cari juga mainan di depan gitu. Iya, berarti posisi kontrolnya tadi Ibu menanyakan terlebih dahulu ya Bu ya. Kemudian ada muridnya bisa menyadari kebutuhan apa yang kurang, berarti bisa Bu Ani penuhi. Karena dalam beberapa pun ya murid kan tanggungan kita. Iya. Ada baliknya nih Bu. Iya. Karena berdasarkan pengalaman saya, Iya. kalau ditandatangan orang tua, dia 2 kali melakukan kesalahan dan itu terjadi dengan saya. Iya. Ya. Kesalahan yang pertama dia terlambat, kedua memasukkan tanda tangan orang tua. Pernah. Iya. Dan ketika dipanggil orang tuanya tidak mau karena dia sendiri yang menandatangan. Ini kalau dari sisi negatifnya ya, Iya. Kita teliti lagi ya. Iya. Iya, hukuman itu garis besarnya bagus menjadikan murid disiplin. Tapi kembali
dari dalam diri siswa. Jika dia hanya mematuhi karena aturan, maka di luar dari itu dia tetaplah anak yang negatif. Nah, bagaimana caranya agar anak nyaman? Kita ada solusi Bu dengan melaksanakan segitiga restitusi. Ya, tapi sebelum itu saya ingin memberikan contoh terlebih dahulu. Di sini tadi ada contoh ya Bu ya, kalau kita berada di posisi guru sebagai penghukum, biasanya yang dilakukan adalah menghardik, menunjuk-nunjuk kamu salah. Kamu nih ya, ditunjuk-tunjuk anak muridnya. Kemudian menyakiti, dijewer anak muridnya. Atau dikeplak begitu. Terus juga menyindir, ini nih yang si tukang telat nih. Nah, itu guru penghukum. Sangat memberikan luka psikis batin. Betul. Iya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini sebentar, saya perkecil. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini yang saya tunjuk ya Bu ya di kursor ya. Pasti biasanya guru mengatakan ceramah. Seharusnya ibu kecewa. Nah, itu kalimatnya sebagai si guru yang membuat orang merasa bersalah. Tapi tetap anak tidak akan jerah dengan hal itu. Iya. Kemudian sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi nyelamatin aja, udah duduk. Bu, udah duduk. Jadi nyelamatin aja. Tapi tidak ada tindakan. Tidak ada solusinya. Tindakannya tidak ada. Nah, guru sebagai pemantau menghitung dan mengukur. 1 kali kamu kayak gini, ibu bilangin ke mama kamu. 2 kali kepala sekolah turun tangan. 3 kali kamu dikeluarin dari sekolah. Iya, dihitung terus itu si pemantau itu. Ancaman, iya. Kemudian yang gereja, nah mengajukan pertanyaan. Iya, inilah posisi yang paling tepat buat kita. Iya. Iya. Iya, betul sekali. Iya, baik, selanjutnya kita memasuki pemaparan nomor 6, yaitu segala solusi ada di sini Bu Bapak. Dari permasalahan tadi, 5 kebutuhan dasar murid yang belum terpenuhi, 5 posisi kontrol guru yang tepat, dan inilah cara penyelesaiannya kita gunakan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi, sisi yang pertama adalah 1. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nomor 3, menanyakan keyakinan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan. 1, membuat kesalahan adalah, contoh yang pertama ya Ibu Bapak ya, maaf. Yang pertama itu tadi menstabilkan identitas. Jadi ketika ada murid contoh tadi terlambat, contohlah yang terlambat ya Bu Pak ya, kita langsung melaksanakan segitiga restitusi yang pertama. Nomor 1, menstabilkan identitas dengan membuat kesalahan, dengan berkata kepada murid, iya nak silakan masuk nak, duduk dulu. Terlambat ya, iya Bu. Gak apa-apa, terlambat itu manusiawi, jangan takut. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Namanya manusia pasti berbuat salah. Tujuannya apa? Agar anak tidak takut masuk kelas, agar anak tidak kabur malah jadi dia main kemana-mana kan. Jadi kita tenangkan dulu, itu menenangkan, menstabilkan identitasnya. Gak apa-apa nak, ibu juga manusiawi, sering melakukan kesalahan. Sekarang duduk ya, dengarkan ibu. Kita masuk ke nomor 2, validasi tindakan yang salah. Jadi guru berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari stimulus respon menjadi proaktif. Stimulus responnya itu apa yang disampaikan murid, kita harus proaktif bagaimana menyelesaikannya. Setelah kita mengamankan murid, tidak apa-apa, itu manusiawi nak. Langkah kedua, kita langsung bilang, kenapa sih nak bisa terlambat? Kalau boleh tahu, tolong ceritakan. Ini Bu, jam backup aku rusak, misalnya. Nah, di sini guru harus memenuhi kebutuhannya, kasih solusi yang terbaik. Kalau begitu nak, bilang ke orang tua ya, nanti biar dibelikan jam backup yang baru, atau minta dibangunkan saja secara manual, atau bisa pakai alarm handphone. Itu banyak solusi sayang, tidak perlu mengandalkan satu solusi saja, tapi bisa dengan cara lain. Oh baik Bu, nah dia kan udah membuat keyakinan kelas ya Bu Pak, yang tadi ya kesepakatan kelas datang tepat waktu. Nah dia ditanyakan apa sih nak yang dilanggar? Saya tidak disiplin Bu. Oh begitu.
memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah, kemudian menjadi tindakan yang sesuai dengan keyakinan kelas. Contohnya, tadi sudah ditanyakan di nomor 2 ya, ternyata kurang disiplin. Ditanyakan di nomor 3-nya. Nah, memang disiplin itu ada tidak di keyakinan kelas kita? Ada, Bu. Bagaimana contoh disiplinnya? Datang tepat waktu, Bu. Yang kamu lakukan ada tidak di keyakinan kelas datang tepat waktu? Tidak, Bu, karena hari ini aku terlambat. Nah, solusinya gimana sayang? Tadi Ibu sudah menyampaikan. Iya, kata Ibu berarti harus dibangunin sama mama atau sama bapak, atau dari alarm handphone, atau dengan cara yang lain, yang penting aku bangun. Betul. Nah, untuk memperbaikinya kamu bisa ditanya. Anaknya ditanya dulu. Memperbaikinya bisa tidak, Nak? Insya Allah misalnya jawabannya insya Allah bisa, Bu. Kalau dia jawab tidak, terus diulangi di segitiga restitusinya. Berarti dia belum nyaman ngobrol sama kita. Kita buat nyaman dulu. Sampai dia pada saat titik nyaman, kita tanyakan kembali dia siap memperbaiki. Berarti itu sudah dari motivasi intrinsik. Bukan dia tertekan siap-siap aja. Nah, itu salah. Jadi guru itu harus yang tadi 5 positif kontrol nomor 5 ya, sebagai manajer. Menanyakan pelan-pelan mengenai identitasnya, kemudian tanyakan validasi tindakan yang salahnya itu kenapa bisa terjadi. Barulah yang ketiga, mencari solusi yang memang didasari dari keinginan dirinya. Iya, bisa dipahami Ibu Bapak? Alhamdulillah. Ya, kemudian di sini saya telah melakukan dokumentasi penerapan budaya positif. Yang pertama, saya melakukan membuat kesepakatan kelas. Kemudian juga saya lakukan budaya positifnya anak seperti biasa 5S ya Bu Bapak. Salam, senyum, sapa, sopan, santun, dan itu 4 kata ajaib. Maaf, tolong, terima kasih, permisi. Ya, seperti itu wajib kita terapkan itu. Karena untuk membentuk karakter anak. SD itu dasarnya untuk SMP, SMA, sampai jenjang berikutnya. Jadi penanaman karakter paling kuat itu di SD. Kalau di TK dia masih bermain, dia belum memahami sopan santun yang layaknya betul seperti apa. Tapi di SD otak anak sudah bisa berfungsi secara maksimal untuk melaksanakan disiplin positif. Ya. Kemudian saya juga memberikan pembelajaran berdiferensiasi, karena itu salah satu disiplin positif, memberikan anak minat yang ia ingini bisa kita berikan. Anak tidak ada tekanan, akhirnya ada disiplin lagi yang tadi muncul dari dalam dirinya dia lakukan. Misalnya anak senangnya praktek tapi kita berikannya tugas tulis, dia pasti tertekan, akhirnya tidak disiplin. Jadi kalau anak yang sedang berpraktek, sesekali kita berikanlah praktek untuk dia, seperti itu. Akhirnya kebutuhan dasarnya, kesenangannya, minatnya semua berkembang. Demikian Ibu ya. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tidak apa-apa, kita bawa anak satu kelas untuk belajar di luar sekolah, bisa di lapangan, kita ajak ke kebun sekolah agar dia tidak jenuh, tidak penat, seperti itu. Ya. Kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau berpendapat, memberikan pendapatnya kepada saya, silahkan. Kayaknya nggak ada lebih dari buku. Ya, karena saya mau bertanya. Mau bertanya boleh. Maaf, mau minta solusi karena mungkin dari kelas dulu semua ya kesulitan saya. Ya, ada 2 orang, 3 orang. Kalau libur-liburan itu agak sulit. Saya sampai sekarang masih bertanya ini apa nih hasilnya. Memang sih dulu secara personalitas, secara ini, secara pribadi ya. Ini anak kenapa kalau diberi tugas sangat sulit untuk diberi tugas, kemudian memberi tulis atau dan lain sebagainya sangat sulit. Waktu kelas 2 saya sudah bertanya, Bu bagaimana di rumah? Mungkin dia khawatirnya dia disgrafia atau kesulitan dalam menulis. Nah, kemudian saya coba tolong Bu, les di rumah. Alhamdulillah dia bisa. Kemudian masih tidak bisa juga. Saya di rumah bertanya sama orang tuanya, apakah mungkin anak kita ini? Saya tidak mau mengatakan anak kita. Anak kita ini kesulitan. Apakah mungkin kita harus konsultasi dengan psikolog? Belum ngomong seperti itu, ibunya atau bapaknya nanya orang itu saya kenapa harus dibawa psikolog? Karena tidak bisa
3B ada yang berantem, Selain menulis, selain bisa menulis, dia suka nongkrong teater. Nah, ya. Nah, gimana solusinya? Ya baik Ibu, terima kasih. Dari kasus yang Ibu ceritakan, ini berulang Bu ya, lama ya. Dari kelas 2. Ya, berarti tadi kalau ada murid yang bertingkah ada 5 kebutuhan salah satunya yang belum terpenuhi ya Bu ya. Dia teriak-teriak Bu ya. Nah, dulu kan ada pendidikan pada saat kita kuliah itu psikologi ya, walaupun hanya berapa persen, ya ada psikologi dalam pendidikan S1 PGSD ini. Ibu Titin sudah menjalankan itu dengan cara berbincang kepada anak yang masuk, memberikan solusi bagaimana jika menulis dengan ketikan, kemudian juga konsultasi kepada orang tua. Tapi yang satu poin tadi tidak terpenuhi adalah saya dengarkan tadi ya Bu ya, garis besarnya adalah tidak ada motivasi dari orang tua. Karena orang tuanya merasa anaknya sehat. Sedangkan kalau psikologi anak yang dari guru diberikan dia masih tidak berubah, 5 posisi kontrol tadi sudah Ibu laksanakan, segitiga restitusi sudah, berarti kembali orang tua harus mensupport anak untuk membawa ke psikologi. Berarti pengamatan saya itu. Iya. Kalau saya lihat, Ada setiap kali mencatat saya tulis itu tidak selesai. Iya. Kemudian lagi pelajaran apa? Tidak Iya. selesai. Saya kasih tanya lagi. Kemudian berulang. Iya. Dan saya perhatikan Iya. tidak ada betul kata Bu Indi, Iya. tidak ada usaha dari orang Iya. paling tidak dilihat nih. Iya. Jadi tugas kita kembali lagi ya Bu ya, bagaimana caranya agar sekarang nih meyakinkan orang tuanya, Bu anak itu memang kelihatannya sehat, tapi yang di dalam kan belum tahu Bu gitu. Apakah jenis anaknya tadi ya Bu ya apa Bu? Disgrafia. Ya disgrafia atau mungkin ada kemungkinan lainnya ya yang kita tidak tahu. Dan yang Itu. usaha. Iya. Kalau saya dengar dari cerita Ibu sudah melakukan semuanya. Nanti tinggal berusaha lagi untuk meyakinkan orang tua agar si anak dibawa berubah. Ya itu belum dilaksanakan orang Iya. tuanya udah mana? Iya, itu sulitnya di sini. Bawa ke sekolah maksudnya. Iya. Tidak selalu yang sakit. Kan? Iya. Betul. Ya, ada lagi Ibu Bapak yang mau bertanya atau memberikan himbauannya kepada saya? Memberikan komentarnya kepada saya, silakan. Sepertinya sudah diam, tidak ada. Sudah cukup? Ya, baiklah. Dengan demikian cukup juga pemaparan dan pengimbasan dari saya dalam budaya positif modul 1.4 ini. Akhir kata, mari terus bergerak dan menggerakkan. Salam guru penggerak Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi.
Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demikianlah pengimbasan aksi nyata saya. Akhir kata, mari terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam Guru Penggerak Indonesia, Indriyani. Terima kasih.